Menjadi seorang artis pasti mempunyai haters. Semakin Anda jago, pasti Anda akan punya yang namanya haters. Tak peduli seberapa baik perilaku Anda. Namun jumlah dari haters itulah yang menjadi perbedaan. Kita telah melihat beberapa pemain yang punya sangat banyak haters dalam karirnya, seperti LeBron dan Durant. Namun tentu ada juga beberapa pemain bintang yang sangat hebat dan populer, tapi terbilang hanya memiliki sedikit haters. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 6 bintang NBA yang nggak punya haters. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Disclaimer dulu, gue di judul bilang nggak punya haters, maksud gue bukan bener-bener nol haters ya, karena haters itu pasti ada kalau Anda terkenal. Tinggal banyak atau enggaknya. Tim Duncan. Duncan adalah salah satu pemain NBA terbaik yang pernah ada. Dia membuat Spurs yang tidak pernah juara sama sekali menjadi 5 kali juara. Fans Spurs pasti sangat berterima kasih kepadanya. Dan ia hampir selalu menjadi pemain utama dari franchise tersebut. Mungkin ada dari kamu yang berkata bahwa Duncan memiliki haters, di mana ia dibilang membosankan karena gaya permainannya yang sangat fundamental, hingga ia dijuluki The Big Fundamental. Well, kalau dari pandangan gue, hal seperti itu nggak termasuk omongan kebencian atau hate comments. Karena memang gaya permainannya ya seperti itu. Toh dia juga berhasil menang dan juara dengan gaya permainannya itu. Duncan juga terbilang tidak mudah marah dan protes bila dikasari. Ia memang pendiam dan hanya tertawa kecil saja bila terjadi hal tidak adil kepadanya. Misalnya ketika ia dikeluarkan karena tertawa, atau ketika ia dilanggar keras musuhnya. Terlebih lagi, ia tak pernah pindah tim selama karirnya. Pemain yang tidak pernah pindah tim biasanya sangat dihargai dan dicintai para fans. Dirk Nowitzki. Pemain yang satu ini memang sempat diremehkan, bukan dibenci, ketika di awal karirnya. Bahkan sebelum masuk ke NBA saja, sudah banyak orang yang meremehkannya. Ia dibilang pemain yang aneh, bertubuh tinggi namun sukanya menembak. Gaya permainan seperti itu memang belum relevan ketika Nowitzki masuk NBA pada 1998. Terlebih, ia juga diambil dari luar Amerika dan punya gaya rambut yang aneh katanya. Di musim pertamanya saja, ia sempat tertekan karena performanya yang buruk dan sempat ingin keluar dari NBA. Namun musim keduanya, ia sangat berkembang dan menjadi bintang NBA. Kerja kerasnya lah yang membuatnya diakui semua orang. Gue nggak tahu apa kalian juga merasa kalau wajah dari Nowitzki ini terbilang sangat ramah, friendly, dan sangat susah untuk dibenci. Dia juga tidak melakukan apapun yang membuatnya dibenci, seperti pindah tim. Dia juga tidak pernah terlibat pertengkaran yang parah, hanya mentok trash talk saja. Dan cerita jatuh bangunnya di Mavericks juga membuatnya sangat dicintai. Mavericks tak pernah punya superstar selevel LeBron, Giannis, atau Durant yang bisa menemani Nowitzki. Mungkin kalian berkata Steve Nash, namun Nash era Mavericks masih belum sehebat ketika menjadi MVP di Suns. Ia membawa Mavs ke final 2006, namun harus kalah. Ia harus menanti 5 tahun ke depan dan berjuang, baru ia bisa membawa Mavericks mendapatkan juara pertama dalam sejarah tim itu. Kawhi Leonard. Tentu kalian tahu apa yang membuat Kawhi Leonard tak bisa dibenci, yaitu sifat dingin, introvert, dan pendiamnya. Ia jarang sekali bereaksi ketika dilanggar atau menerima ketidakadilan dari wasit. Namun di balik sisi pendiamnya itu sudah terbukti tersimpan talenta yang sangat hebat. Di usia 22 tahun, ia sudah menjadi Finals MVP. Lalu ia membawa Raptors mendapat juara pertama dalam franchise itu. Mungkin beberapa orang mengatainya ia juara karena hoki bintang Warriors banyak yang cedera. But champion is a champion, bro. Ia juga tak pernah terlibat dalam pertengkaran yang parah. Mungkin beberapa fans Spurs kecewa dengan keputusannya meninggalkan Spurs dan pergi ke Raptors. Namun keputusan ini sangat bisa dimaklumi. Leonard mengaku bahwa manajemen Spurs tidak memperlakukan dan memulihkan cederanya dengan serius. Padahal Leonard terbukti adalah pemain utama mereka. Kalau gue jadi Leonard, mungkin gue juga akan kesal dan bisa-bisa minta keluar dari tim gue. Tapi ingat lagi bahwa Leonard juga sudah memberikan Spurs 1 juara. Jadi para fans Spurs juga pasti berterima kasih dengannya. Ia merupakan definisi pepatah buktikan dengan aksi, bukan dengan omongan. Giannis Antetokounmpo. Kepribadian Giannis memang sangat menarik. Meskipun ia sering membuat lelucon yang dalam tanda kutip garing, tapi justru hal itulah yang membuatnya menjadi unik. Ia juga sangat ceria dan sangat mencintai fansnya. Salah satu alasan kuat kenapa ia tidak bisa dibenci, tentu karena latar belakangnya. Ia berasal dari keluarga imigran negara Yunani yang sangat miskin.
Bahkan ia harus berjualan di pinggir jalan dengan kakaknya saat kecil. Namun karena kerja keras serta talentanya, ia pun bisa masuk ke NBA. Perjalanannya di NBA pun tidak mudah. Ia diremehkan, dianggap sebagai versi jelek Kevin Durant yang sangat kurus dan tidak bisa menembak. Ditambah dengan nama yang susah dieja. Ia juga masuk ke tim Milwaukee Bucks, bukan tim besar di NBA seperti Lakers atau Knicks. Namun lagi-lagi dengan hard work, ia berhasil membuat badannya sangat besar dan memenangkan Most Improved Player NBA 2017. Gaya permainannya sangat menarik dan sangat menghibur. Siapa yang tak suka melihat dunk eksplosif ala Giannis? Ia dijuluki Greek Freak karena kehebatannya yang tak bisa disamai siapapun. Bertinggi 211 cm, namun sangat cepat, berotot dan atletis. Tak berhenti di sana, ia berkembang menjadi back-to-back MVP. Ia sempat gagal membawa Bucks melaju jauh di playoff selama bertahun-tahun. Namun akhirnya pada 2021, ia berhasil membawa Bucks memenangkan juara setelah 50 tahun penantian. Dia juga sangat dekat dan mencintai keluarganya. Terlihat sekali dari postingan serta perilakunya bahwa ia sangat mencintai keluarganya. Boban Marjanovic. Mungkin Boban bukan termasuk bintang NBA. Ia sering berpindah-pindah tim dan memang hanya cadangan. Ia bermain tak sampai 10 menit rata-rata setiap gamenya. Namun ia sangat unik dan popularitasnya tergolong seperti seorang bintang. Ia bertinggi 224 cm, salah satu pemain tertinggi di NBA. Kepribadiannya juga sangat ceria dan unik. Ia bahkan pernah menaiki mobil Mario Kart. Ia juga pernah bermain film tepatnya di John Wick 3. Banyak sekali video-video yang memperlihatkan ia berinteraksi dengan fans. Lalu video-video lucu dengan bintang NBA lainnya. Sangat susah untuk membenci orang ini. Jadi kita berharap Boban bisa bertahan lama di NBA dan berkontribusi lebih banyak lagi ke tim yang ia bela. Stephen Curry. Ya, gue akui mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak setuju Stephen Curry masuk list ini. Curry memang memiliki haters. Tapi itu terjadi karena ia terlalu hebat dan populer. Namun kalau dibandingkan dengan fans yang mencintainya, pasti jumlahnya sangat jauh. Berbeda dengan LeBron yang sama-sama terlalu hebat dan populer, namun LeBron memiliki haters yang jumlahnya besar. Sebenarnya kalau gue tanya ke kalian, sebutin satu hal saja, kenapa Curry layak untuk dibenci? Mungkin banyak dari kalian yang tidak bisa menjawab. Pertama, Curry tak pernah pindah tim. Padahal di awal-awal karirnya, Warriors adalah tim yang buruk. Banyak pemain-pemain bintang yang kalau timnya buruk, langsung tidak betah dan minta keluar. Kedua, ia mengubah gaya permainan NBA bahkan dunia dengan kemampuan 3 angkanya. Ia memberi harapan kepada pemain-pemain yang pendek, dan membuktikan bahwa tinggi badan bukanlah penghalang di basket. Ia berhasil mengubah suatu tim yang buruk menjadi sebuah dinasti bahkan hingga sekarang. Haters Curry mungkin berkata 2 juaranya hanya karena Kevin Durant. Terbukti bahwa Curry tak pernah menang Finals MVP di 3 juara pertamanya. Namun setelah juaranya yang keempat ini, tidak ada satu hal pun yang bisa dikatakan hatersnya. Ia sudah menjadi Finals MVP. Ia sudah menjadi shooter terbaik dalam sejarah NBA. Jadi meskipun ia punya haters, namun hatersnya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di samping itu, Curry juga sangat dekat dengan keluarganya. Kepribadiannya juga sangat unik dan ceria. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.